Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan, di mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Yang keduanya, di minggu kedua kita akan mengidentifikasi struktur penyusun jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Selanjutnya, di minggu kedua juga kita akan menjelaskan fungsi jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Oke, yang perlu kalian tahu, jaringan pada tumbuhan itu bisa kalian lihat pada gambar. Ada pada yang berwarna hijau dan yang berwarna biru. Ketika kalian melihat jaringan ini di bawah mikroskop, kalian bisa menentukan atau membagi jaringan tumbuhan itu menjadi dua macam. Bisa dibagi dua macam berdasarkan kemampuan pembelahan sel. Kalian lihat gambar yang berwarna hijau dan berwarna biru itu jauh lebih muda, sel-selnya jauh lebih muda pada gambar yang warna hijau. Kenapa? Terlihat sel-sel kecil-kecil berukuran kecil dan rapat menyusun bagian jaringan ini pada jaringan muda. Sedangkan pada jaringan yang dewasa, sel-sel penyusunnya itu sudah kuat dan sudah terjelas nampak dengan adanya ruang antar sel serta sekat-sekat antar sel. Sedangkan pada jaringan yang muda itu tidak terdapat ruang antar sel sama sekali dan sel-sel penyusunnya sangat kecil. Nah, apa sih fungsi dari jaringan tumbuhan muda? Pastinya tadi sudah saya jelaskan bahwa sel-selnya aktif membelah, dan pembelahan yang terjadi itu hanya secara mitosis. Sedangkan pada jaringan yang sudah dewasa, sel-selnya itu tidak aktif membelah. Nah, salah satu contoh jaringan muda yaitu jaringan meristem, yang kita sebut juga dengan jaringan meristem. Oke, jaringan meristem atau kita sebut juga jaringan embrional itu adalah jaringan yang mempunyai ciri-ciri struktur sel penyusunnya yaitu satu, sekelompok sel itu aktif membelah. Kenapa aktif membelah? Karena dia berada di bagian paling muda atau meristem, dan karena dia mampu membelah, otomatis dia memiliki dinding sel yang sangat tipis dan bentuknya itu tidak teratur atau isogeometris. Kalau dilihat atau kita bandingkan dengan jaringan yang dewasa tadi yang berwarna biru, jaringannya itu bentuknya tidak teratur, berbeda dengan jaringan yang sudah dewasa. Selanjutnya, dia banyak mengandung protoplasma. Pro berarti calon pembentuk sitoplasma yang baru ya. Itu. Selanjutnya ukurannya pastinya sangat beragam. Ada yang kecil, sangat kecil, bahkan ketika dia sudah mulai ke bagian pangkal, bukan di ujung lagi, dia tuh sel-selnya semakin berukuran tambah besar. Selanjutnya, dia memiliki banyak vakuola, itulah jaringan meristem. Kalau dibagi berdasarkan letaknya atau fungsinya, meristem itu ada dua, meristem primer dan meristem sekunder. Ya. Nah, itu kan tadi jaringan meristem, contoh dari jaringan muda. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang jaringan dewasa. Apa sih jaringan dewasa itu? Jaringan dewasa ini adalah jaringan yang sudah permanen dan pasti ada di tubuh tumbuhan yang sudah lebih tua. Nah, jaringan permanen ini berasal dari pembelahan sel tadi yang berasal dari jaringan meristem. Jadi dulunya jaringan dewasa ini adalah berasal dari jaringan meristem, cuman dia sudah mengalami pendewasaan atau diferensiasi. Nah, dia telah mengalami diferensiasi. Dia sudah memiliki perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jadi
dia kalau berfungsi sebagai pelindung ya dia akan membentuk yang namanya jaringan epidermis. Kalau dia berfungsi untuk pengangkutan, dia akan membentuk yang namanya xilem dan flum. Gitu ya sekiranya. Selanjutnya, apa sih ciri-cirinya dari jaringan yang sudah dewasa atau jaringan yang permanen ini? Pastinya dia tidak banyak melakukan aktivitas pembelahan diri seperti pada jaringan meristem. Cuman ada beberapa yang jaringan dewasa ini yang masih bisa membelah. Nanti kita akan bahas. Oke, lalu kita akan mempelajari apa saja sih macam-macam dari jaringan dewasa. Bisa kalian lihat pada gambar. Jaringan dewasa itu sebenarnya dibagi menjadi 4 fungsi utama. Pertama, ada yang jaringan yang berfungsi sebagai pelindung atau biasanya kita sebut dengan epidermis. Nah, selanjutnya ada jaringan dasar. Nah, jaringan dasar itu jaringan yang membentuk seluruh tubuh tumbuhan, itu namanya jaringan dasar. Jadi tubuh tumbuhan itu kebanyakan dia bisa berdiri itu karena dia memiliki jaringan dasar, dia memiliki bentuk itu karena dia memiliki jaringan dasar atau kita sebut juga dengan jaringan parenkim. Nah, selanjutnya jaringan penyokong. Nah, penyokong itu biasanya yang membuat tubuh tumbuhan itu menjadi lebih keras teksturnya. Nah, itulah yang kita sebut juga dengan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ini berkaitan dengan proses transportasi zat hara dan hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan. Yaitu ada jaringan xilem dan flum. Jadi kesimpulannya, pada jaringan dewasa itu terdiri dari epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan flum. Atau ada 6 jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Itu ya pada jaringan yang dewasa penyusun tubuh tumbuhan. Sedangkan tadi kalau di jaringan meristem, jaringan muda itu hanya susun satu, yaitu jaringan meristem saja. Cuman memang kita bisa bedakan berdasarkan fungsinya. Tadi ada meristem primer, meristem sekunder, atau berdasarkan letak, yaitu ada meristem. Nah, kalau pada letak itu kalau dia ada di ujung berarti meristem apikal, kalau dia ada di batang yang membuat batang itu bisa bertambah lebar itu adalah meristem lateral. Kalau yang membuat batang tumbuhan juga memiliki cabang-cabang dan menjadi pohon yang sangat besar, ya kan? Itu adalah meristem interkalar. Oke, terima kasih penjelasan Bu Suci sampai situ dulu tentang macam-macam jaringan pada tubuh tumbuhan.